Begitu ya. Jadi ilmu ini lautan teman-teman. Ini lautan ilmu ini. Samudra yang tak bertepi tadi. Makanya hati-hati. Kalau Anda mau mengatakan mending berkata begini, ini yang saya tahu. Ini yang saya jalankan. Itu jauh lebih bijak kalimat itu. Tapi kalian katakan ini yang sesuai dengan Quran. Waduh. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi. Oh, subhanallah. Katakan ini yang saya pahami. Ini yang saya biasa jalankan. Ini yang saya ambil. Kan itu. Ya. Loh kalau gitu akidah kita bisa beda pendapat. Bisa, ini buktinya. Lupa, tapi kan Allah esa. Kalau itu nggak beda pendapat. Karena qul huwallahu ahad, ayatnya jelas, gamblang, nggak perlu tafsir. Katakan Allah itu ahad. Tapi ini ada permasalahan akidah. Dan itu tidak satu. Bahkan Aisyah menolak itu. Di antaranya, peristiwa yang sangat terkenal. Antara Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa tentang apakah Nabi melihat Allah ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, apakah melihat Allah? Abdullah bin Abbas mengatakan, oh iya, melihat Allah. Kan diajak, diberikan Allah perintah kan? Ya, melihat Allah. Saat disampaikan pada Aisyah, kata Aisyah, Abdullah bin Abbas salah. Rasul tidak pernah melihat Allah. Yang dilihat adalah malaikat, bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat saat kita masih di dunia. Nanti Allah dilihat saat manusia masuk surga Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri di surga yang akan melihat wajah Rabbnya. Kemudian teman-teman, melihat wajah Allah, masalah fikih atau masalah akidah? Hah? Fikih atau akidah? Akidah. Ulama beda pendapat. Kata Aisyah, enggak, salah. Abdullah bin Abbas salah. Yang benar yang mana? Akidah loh ini. Kata antum akidah nggak boleh beda pendapat, tuh? Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman para pemersatu umat ini, saya bersyukur sekali hari ini malam mingguan bersama orang-orang soleh seperti antum di tengah guyuran keberkahan. Berkah sekali, berkah yang tidak putus. Semoga Allah turunkan keberkahan dan Allah jauhkan musibahnya. Teman-teman yang baik dirahmati Allah, bersyukur sekali materi malam hari ini juga bicara tentang persatuan. Dan mestinya tema persatuan, temanya teduh. Karenanya Allah beri keteduhan di luar sana. Jadi suasananya nyaman. Suasananya nyaman. Kalau antum panas terus kan tidak nyaman, tonton. Terus kenapa antum berantem terus? Kalau orang berkeringat nggak nyaman, kenapa antum sedang berantem? Kan enak begini cuacanya. Nah, ini persatuan itu seperti ini. Senyaman inilah persatuan itu. Seteduh inilah suasananya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama tadi materi dari guru kita bersama Ustadz
paman, hafizallah ta'ala. Bahkan Masya Allah beruntun ya, dari mulai Ustaz Roni tadi. Baik, saya hanya ingin menjadi pelengkap di belakang. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sepakat bahwa kita ini diperintah Allah untuk bersatu, bukan untuk bertikai. Tidak satu ayat di Quran yang bicara itu, tidak satu hadis Nabi menyampaikan itu. Ketika Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Jangan kalian bertikai. Ini surat Al-Anfal. Jangan kalian bertikai. Jangan kalian bertikai, karena kalau kalian bertikai, masalahnya ada dua. Pasti yang terjadi dua. Asal kalian bertikai, dua yang terjadi. Fatafshalu, maka kalian gagal. Sudah pasti gagal, Pak. Semua rencana antum akan gagal gara-gara bertikai. Satu. Yang kedua, wa tadhhaba rihukum. Kata tadhhaba itu pergi. Rih, kata rih itu asli artinya angin, Pak. Rih itu asli artinya angin. Jadi rihukum, angin kalian. Dan Quran berkali-kali menggunakan kata rih yang fungsinya adalah untuk menghancurkan. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan. Jadi power kalian, gitu ya, rihukum, power kalian akan pergi, akan hilang. Jadi dua itu. Satu, gagal. Dua, kehilangan kekuatan. Wasbiru, kata Allah, wasbiru, yang sabar. Jadi bersatu ini perlu kesabaran, teman-teman. Ya sabar, kalau tidak sabar-sabar yang terjadi adalah tersinggung sedikit ngamuk, ya kan? Begitu dibantah sedikit marah. Saudaranya bicara apa, panjang lebar bicaranya. Makanya Allah katakan wasbiru, yang sabar. Sabar, teman. Sabar. Ini saudara saya, sabar. Salman sudah menyampaikan kaidah-kaidahnya. Saya hanya ingin menyampaikan teman-teman bahwa sesungguhnya perbedaan Allah ciptakan di muka bumi ini, perbedaan itu sebenarnya tabiat. Biasa, tabiat. Loh, justru kita ini semakin indah dengan perbedaan. Lah kalau di muka bumi isinya laki semua, kira-kira gimana? Ya? Bagaimana kalau di bumi ini isinya perempuan semua? Indah. Perbedaan laki dan perempuan indah. Betul? Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Perbedaan lisan kalian, bahasa. Ya kan? Di sini ada bahasa Sunda, di tempat lain ada bahasa yang lain. Berbeda lisan kalian, berbeda warna kulit kalian. Perbedaan indah, akan indah. Maka perbedaan itu tabiat. Asal dia bisa diatur, dimanage dengan baik, maka dia adalah sebuah keindahan. Hanya celakanya kalau dia menjadi pertikaian dan perpecahan. Baik. Teman-teman dirahmati Allah, saya hanya ingin menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, bahwa sebenarnya semestinya kalau kita mau berbicara tentang perbedaan, bagaimana menyikapi perbedaan, tentu teladan terbaik adalah Rasul. Hari ini saya mohon maaf, saya pernah mendengarkan apa ya waktu itu ya, pokoknya ceramah, entah khutbah, entah apa, karena saya hadir mendengarkan khutbah mungkin, atau saya lupa, atau ceramah Ramadan gitu, ceramah Ramadan, karena saya hadir mendengarkan. Tema yang diberikan panitia itu tentang persatuan, tapi Masya Allah ya kan, ustadznya bukan yang bahas persatuan, bahas perpecahan.
Sulit sekali kita nih bahas persatuan, ya kan? Judulnya udah dikasih persatuan. Yang dibahas itu kalau orang paham, ini pecah lagi orang. Masya Allah. Sulit sekali kita bahas. Karena dia ingin katakan bahwa yang namanya persatuan itu yang satu akidah. Habis itu buntutnya panjang. Ini saja pembahasan satu akidah ini teman-teman. Nanti akan saya sampaikan antum supaya antum tahu nanti tentang tema satu akidah ini kayak apa penjelasannya antum sebenarnya. Oh, saya tidak pakai generasi belakangan, saya pakai generasi sahabat Nabi langsung yang sudah diberikan stempel Quran, sudah diberikan oleh Nabi sebuah jaminan generasi terbaik. Baik, nanti akan kita lewati insya Allah. Jadi perbedaan pendapat itu sudah hadir bahkan sejak Nabi masih hidup. Itu bukti bahwa mustahil antum satukan kepala ini. Kalau ngumpul di sini 3.000 orang, ya 3.000 ini beda kepala. Masing-masing punya pendapat. Wajar, sah. Sah ya. Dan bersyukur di dalam Islam ulama fikih yang dikenal itu 4 itu. Ya kan? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba kalau 1.000. Ulama fikih banyak, cuma pendapatnya masuk semua tercover di 4 ini. Coba kalau kemudian sangat banyak, ya kan? Wong kita 4 ini saja tidak bijak menyikapinya. Maka teman-teman mari kita belajar bersatu, bukan belajar bertikai. Belajar bersatu memang harus sabar, wasbiru, yang sabar. Jadi teman-teman, sebelum Allah amanahkan kebesaran di muka bumi bagi para sahabat Nabi itu sudah dilatih oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya dilatih bersatu, dilatih menyikapi perbedaan tanpa menimbulkan perpecahan. Harus latihan dulu, jangan bicara kebesaran. Oh, kita ini urusan sepele aja berantem. Kadang-kadang lucu saya dengarkan orang berantem itu kalau di media sosial. Ya kan? Lucu kadang-kadang. Dan kalau saya boleh menilai, yang sini salah, yang sini salah. Coba bayangin, berantem dua-duanya salah. Apa nggak cakep itu? Itu bisa bayangkan itu. Sudah gitu kan itu diperlihatkan. Jadi kita memperlihatkan kebodohan kita masing-masing. Saya ketika menyuarakan tentang persatuan ini, Pak, muncul pula komentarnya. Ini kalau ini madhab persatuan, Pak. Ada aja kalimat, Masya Allah, indah sekali negeri ini, Pak ya. Ya, karena memang di kita ini ahlul komentar, Pak. Insya Allah, Pak. Indah ya. Antum kalau punya ilmu yang dalam, antum lihat generasi salafus saleh dahulu, antum akan menjumpai betapa janggalnya cara berpikir kita hari ini, bahkan tentang ilmu. Kita akan lewati, kalimat-kalimat ini akan saya tunjukkan buktinya nanti, belakang. Baik, jadi perbedaan itu mulai muncul, hadir. Rasul masih hidup, perbedaan sudah ada. Saya tadi tidak menyimak Ustadz Maman karena saya datang juga agak terlambat. Saya tidak tahu apa Ustadz Maman umpamanya bercerita tentang hadis sangat terkenal yang selalu dibawa oleh para ulama, hadis muttafaq alaih tentang tema tidak sholat asar kecuali di Yahudi Bani Quraidah. Tadi sudah dibahas? Oke. Kalau itu saya punya satu pertanyaan. Ya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pertanyaan saya. Waktu Nabi menyampaikan itu, kemudian kok prakteknya jadi 2 berbeda? Betul ya? 2 berbeda prakteknya. Pertanyaan saya, apakah Nabi waktu menyampaikan menginginkan dua-duanya atau menginginkan salah satunya? Paham pertanyaan saya? Paham atau tidak paham? Paham? Atau tidak paham? Oh, saya ulangi. Kan Nabi katakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, gitu ya. Ternyata begitu sahabat pulang ke Nabi, kan ternyata prakteknya ada 2.
Yang satu benar sholat asar di Yahudi Bani Quraidah dan waktu asar sudah habis. Yang satu sholat di jalan, belum nyampe Yahudi Bani Quraidah dan sholat di jalan. Pertanyaan saya, apakah Nabi waktu bersabda sebelum berangkat itu, apakah Nabi menginginkan dua-duanya? Atau salah satunya? Lah, ini dianalisa ulama, Ustaz. Bukan begitu. Kalau Allah dan Rasulnya tahu, sekarang saya katakan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Selesai. Saya tinggal katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ya kan? Ya. Ini semua dianalisa ulama, Ustaz. Ini para ulama semua bicara panjang lebar tentang peristiwa ini. Termasuk ini pertanyaannya. Karena begini, ini mudah dianalisanya. Mudah, ahli ilmu menganalisa ini mudah. Mereka dengan perangkat ilmunya. Apakah Nabi menginginkan dua-duanya? Atau Nabi menginginkan salah satunya? Waktu Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satu sholat asar di Bani Quraidah tapi waktunya sudah habis. Yang satu sholat di tepat waktunya tapi belum di Bani Quraidah. Gak ada yang sempurna kan? Gak ada yang sempurna. Pertanyaannya apa Nabi ingin dua-duanya? Para ulama jelas katakan tidak mungkin. Nabi ingin satu. Gak dua-duanya. Satu yang Nabi inginkan. Jelas kok kalimatnya. Jangan sholat asar seorang pun di antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Nabi satu. Yang Nabi inginkan satu. Lah terus kenapa ketika yang Nabi inginkan satu kemudian pecah jadi dua? Lah terus kenapa Nabi menyikapinya dengan senyum? Gak dikomentari, gak dibilang kamu salah, kamu benar. Terus kenapa? Apakah kemudian di peristiwa seperti ini masih relevan antum mengatakan bahwa kebenaran itu satu dan tidak berbilang? Al-haqqu wahidun la yata'addad. Saya hormati ini kalimat para ulama. Baik, tapi bolehkah kita berkata, apakah kemudian di peristiwa seperti ini kemudian antum menggunakan kaidah ini, kebenaran itu satu, Pak, tidak berbilang? Oke, pertanyaan kedua. Apakah Nabi akan membiarkan ketika terjadi sebuah kemungkaran? Di depan mata Nabi ada kemungkaran, dibiarkan? Disenyumi? Mustahil. Itu kaidah-kaidah dalam Islam. Kalau Nabi senyumi berarti apa berarti? Hah? Kalau Nabi senyumi apa artinya? Tidak mungkin mungkar. Betul? Antum nyambung dengan saya? Tidak mungkin mungkar, betul? Nabi mustahil membiarkan sebuah kemungkaran. Mustahil. Kalau ada kemungkaran di depan mata Nabi, pasti langsung oleh Nabi ditegur. Pasti. Tetapi ketika Nabi senyumi dua-duanya, bukankah kemudian kita boleh katakan, loh kalau gitu tidak ada yang mungkar, tidak ada yang mungkar. Tapi berbeda loh Pak, Nabi maunya satu loh. Itulah indahnya. Itulah indahnya. Kenapa? Lihat, dua-duanya tidak ada yang sempurna. Tadi saya bilang, yang sholat asar di Bani Quraidah waktu asarnya habis, yang sholat tepat waktunya belum habis waktunya, tapi belum sampai Yahudi Bani Quraidah. Dan antum akan jumpai masalah begini di dalam kehidupan, dalam hukum syariat ini itu sangat amat banyak. Saya kasih contoh prakteknya. Makanya nggak usah berantem kalau nggak punya ilmunya. Saya kasih contoh. Begini, antum sebelum tidur sholat witir. Ternyata bangun juga sebelum subuh. Muncul pertanyaan, kalau saya tahajud lagi Pak, bangun sebelum subuh, saya tahajud, apakah saya perlu witir lagi? Apa jawaban antum? Hah? Enggak? Sepakat enggak? Fikih siapa nih antum nih? Enggak itu dari mana ceritanya? Oh sudah witir Ustaz di depan, tadi kan sebelum tidur sudah witir. Antum tahu enggak? Witir itu oleh Nabi disebut sebagai ibadah penutup malam. Betul. Saya masih bangun sebelum subuh kok. Harusnya penutup ibadah malam saya sholat witir. Ayo, masih berpendapat sama dari tadi?
Jelas Nabi katakan ibadah penutup malam itu witir. Gimana? Masih bertahan? Atau kita berpindah pendapat? Oh kalau gitu sholat witir Pak. Bagaimana tuh sholat witir? Nabi mengatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sudahlah makanya nggak usah berantem. Wong ilmu kita itu cetek dangkal sekali. Seneng banget berantem. Oh ada pendapat ulama yang lain Pak. Ada pendapat yang lain. Ada pendapat lain. Begitu bangun tidur, sholatlah 1 rakaat dan salam. Niatnya untuk menggenapi witir yang sebelum tidur, kemudian jadi genap. Oke? Begitu sudah genap berarti saya belum witir. Kemudian witirlah di akhir setelah selesai tahajud sebelum subuh, maka witir saya. Gimana? Oke pendapat yang ini? Oke atau enggak oke? Kelihatannya oke ya? Kelihatannya doang oke Pak. Jadi pendapat ulama semua luar biasa. Tapi maksud saya lihat, sejak kapan sholat 1 rakaat menggenapi witir ada perintahnya? Apa antum pernah jumpai? Nabi memerintahkan untuk genapilah sholatmu 1 rakaat. Pernah? Tidak ada. Loh bagaimana kita ngarang ibadah? Katanya nggak boleh ngarang ibadah. Sekarang antum paham? Ini tema ini nggak ada yang sempurna. Antum ngambil yang ini nggak sempurna. Antum ngambil yang tidak witir. Loh witir antum bukan ibadah penutup kalau gitu. Antum witir lagi, berarti antum witir 2 kali dalam semalam. Antum genapi 1 rakaat, nggak pernah ada perintah 1 rakaat genapi. Paham teman-teman? Dan itu banyak sekali, sangat banyak yang begitu itu modelnya. Gitu ya. Nah, maka apa yang Nabi sampaikan sampai kenapa Nabi senyumi itu agar jadi pelajaran kita sampai hari ini tentang menyikapi perbedaan dalam keputusan itu. Dan ini ijtihad dan serahkan pada ahlinya. Sahabat juga mengisahkan kisah lain. Waktu mereka pergi jihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktu itu sahabat puasa. Kemudian sebagian dari kami berbuka karena perjalanan. 1 safar, 2 mau jihad. Antum bisa bayangkan. Maka sebagian kami berbuka, sebagian kami tetap puasa dan tidak saling mencela antar keduanya. Itu kalimat sahabat. Bisa nggak gitu-gitu ya Pak? Yang puasa tidak bilang, weh antum gimana batalkan puasa? Nggak jelas ini. Anda tahu safar ini kan? Ini belum boleh buka puasa. Yang buka puasa bukan kemudian bilang, ini safar. Antum tidak tahu rukhsah apa? Masya Allah, antum nggak belajar fikih nampaknya. Sesungguhnya Allah cinta rukhsah diambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama tu'ta azaimuhu. Wah, pakai dalil pula, Pak. Sahabat mengatakan, sebagian kami buka, sebagian kami tetap puasa dan tidak saling mencela antar keduanya. Bisa nggak begitu, Pak? Makanya teman-teman, belajarlah bersaudara dulu sebelum berbeda pendapat. Perbedaan itu akan hadir. Antum nggak usah belajar berantem pun akan berantem antum. Tapi antum harus belajar bersaudara, belajar bersatu. Jadi di zaman Nabi, Nabi masih hidup, itu perbedaan terjadi, Pak. Terjadi. Apalagi setelah Nabi wafat. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita bersikap terhadap perbedaan dan bagaimana generasi terbaik itu bersikap terhadap perbedaan. Baik. Lihat teman-teman, ini luar biasa. Perbedaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tadi saya bicara fikih, kan? Kemudian bahkan nanti ada pembahasannya sampai level akidah. Wah ini berat Pak. Masa akidah, masa sahabat beda pendapat masalah akidah? Ya. Oh serius Pak? Iya serius. Sahabat beda pendapat masalah akidah, ya. Jadi hati-hati mengeluarkan kalimat.
Jangan berbeda pendapat. Ini urusan akidah. Saya tunjukkan. Sahabat beda pendapat tidak dalam satu masalah saja. Pada beberapa masalah di urusan akidah. Wah, ini antum mulai bingung mukanya. Tenang, tenang. Supaya kita tahu bahwa Masya Allah teman-teman, ini lautan ilmu yang tak bertepi. Kita cuma di tepinya doang. Gak kemana-mana kita. Di tepinya aja. Buru-buru kita masukkan kaki. Kecipratan air aja enggak. Padahal ilmu ini tak bertepi. Anda bisa bayangkan bagaimana jauhnya kita. Maka jangan buru-buru memvonis orang. Saya minta antum tidak beradu fatwa. Berantem kirim-kiriman fatwa. Itu kalau ulamanya hidup. Kalau ulamanya hidup, apa mereka ridho? Kalau ulamanya dihadirkan, apa mereka ridho? Fatwanya diadu kemudian antum pecah. Subhanallah. Mari kita pikirkan, antum adu fatwa, kemudian serbu-serbuan. Jadi mari belajar bersatu. Nabi wafat, langsung muncul perbedaan. Perbedaannya besar, tidak sederhana. Perbedaan tentang kepemimpinan. Siapa yang harus menggantikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat ini? Kisah yang sangat terkenal di Saqifah Bani Sa'idah. Dialog hangat, silakan antum baca selengkap-lengkapnya. Dari mulai bagaimana mereka berdialog. Berbeda, jelas nyata berbeda. Orang-orang Ansor mengatakan, minna amir wa minkum amir. Kita setara. Kita diantara kita boleh jadi amir, boleh pemimpin, kalian juga boleh jadi pemimpin. Orang-orang Muhajirin menjawab, tidak. Kamu boleh lihat, Quran lebih mendahulukan bicara Muhajirin, baru bicara Ansor. Ngerti maksudnya? Bicara Muhajirin, baru bicara Ansor. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Itu Muhajirin, yang ini Ansor. Begitulah dialog hangat terjadi di antara para sahabat Nabi tentang siapa yang memimpin. Pertemuan itu diawali dengan perbedaan yang cukup tajam, tapi diakhiri dengan mufakat. Ayo, bisa nggak begitu? Dimulai majelis ini dengan perbedaan sangat tajam, tapi kita akhiri dengan mufakat. Semua sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa? Kalau belum bisa, jangan berantem dulu. Karena begitu kita mulai dengan perbedaan, kita akhiri dengan perpisahan. Nampaknya persaudaraan kita sampai di sini saja. Subhanallah. Ini persaudaraan mahal, teman-teman. Tak mahal. Jangan dicederai. Baik. Saya tunjukkan bagaimana adab akhlak luar biasa. Kalau perbedaannya antara kelompok dengan kelompok, itu udah biasalah. Dan kita akan mengatakan, di sini Pak benar. Oh mungkin di sini benar, itu wajar. Tapi saya tunjukkan perbedaan. Satu orang berbeda dengan semua orang. Nah, ini nggak sembarang konsepnya. Satu orang berbeda dengan semua orang. Yang kalau satu orang berbeda dengan semua orang, wah, kita akan keluarkan, antum ini tidak berjamaah. Antum ini syadz kalau dalam bahasa hadisnya. Antum menyendiri. Lihat, semua orang mengatakan begini. Antum ini berbeda dengan jumhur. Ternyata tidak begitu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, teman-teman, itu berbeda dengan seluruh sahabat dalam 4 permasalahan ilmu faraid, waris, hukum waris, sendirian beliau. Pendapat Ibnu Abbas itu hanya dianut oleh muridnya, atau
Sampai ngobrol tuh murid sama guru. Kalau kita mati dua-duanya, pendapat ini nggak ada lagi yang menjalankannya. Padahal, yuk saya tunjukkan. Antum agak pusing-pusing dikit apa ya? Karena ilmu faraid namanya, ilmu faraid. Di kalangan sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai ahli faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa afroduna Zaid, yang paling ahli dalam ilmu faraid adalah Zaid. Tajam perbedaannya dengan Abdullah bin Abbas. Zaid dengan Abdullah bin Abbas, Zaid orang paling ahli dalam ilmu warisan. Tapi Abdullah bin Abbas orang paling ahli dalam ilmu Quran. Ilmu faraid ngambilnya dari Quran. Coba gimana sekarang? Itu? Teman-teman, Masya Allah. Beneran teman-teman, saya ini kalau buka kembali bagaimana ulama dulu belajar ilmu, bagaimana mereka berbeda. Terus saya ngelihat cara hari ini kita membahas ilmu itu menjadi heran saya. Kita ini hidup di zaman apa ya kok aneh cara belajar ilmunya. Betulan Pak. Cara kita membahas ilmu itu aneh banget. Pak. Ulama dulu membahas ilmu dan dengan runtutannya urutan seperti apa. Kemudian di ujung ternyata kita tidak ketemu. Biasa saja. Berbeda itu sampai hangat antara Abdullah bin Abbas dengan Zaid. Sampai hangat, perbedaan pendapat sangat tajam. Bahkan Abdullah bin Abbas berbeda pendapat dengan Umar. Umar itu Masya Allah, antum tahu, Umar itu sampai dimimpiin Nabi, ya kan? Waktu Nabi masih hidup tuh, mimpi Nabi minum susu, susunya diserahkan sisanya ke Umar. Nabi ditanya, ya Rasulullah apa takwilnya? Kata Nabi, ilmu. Masya Allah. Jadi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ilmunya enggak diragukan. Abdullah bin Abbas itu punya pendapat tadi tentang warisan yang berbeda dengan jumhur sahabat. Berbeda dengan jumhur sahabat, tapi kemudian waktu di majelis Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas enggak berani bicara. Waktu Umar masih hidup enggak berani bicara. Nanti berikutnya setelah zaman Umar, Abdullah bin Abbas nanti ditanya. Karena pembahasan contohnya teman-teman, ini nggak apa ya, saya masukkan sedikit ke ilmu faraid. Di ilmu faraid ada namanya pembahasannya namanya pembahasan aul, al-aul. Al-aul itu ketika harta warisan dibagi tidak cukup untuk ahli waris. Loh kok bisa gitu? Iya. Kok bisa gitu? Iya. Seorang istri meninggalkan suami, gak punya anak, dan meninggalkan 2 saudari. Ini yang meninggal nih. Meninggalkan suami, meninggalkan 2 saudari. Suami dapat berapa? Setengah. 2 saudari dapat berapa? 2/3. Yang suami bilang, saya ambil setengah. Loh, kalau kamu ambil setengah, sisa setengah dong. Nggak cukup, dia harus 2/3, betul? Yang saudari bilang, saya 2/3. Loh, kalau 2/3, sisa 1/3 dong. Padahal haknya suami setengah. Itu namanya aul. Nah itu para sahabat mencoba untuk beristihad, termasuk Umar, Zaid, beristihad sampai istilahnya memasukkan jatah atau namanya saham wahmi, gitu ya, jatah yang sebenarnya tidak ada untuk supaya bisa dibagi nanti. Kisahnya gitulah ya, antum pelajari sendiri, itu panjang ceritanya. Zaid
Zaid Umar beristihad. Abdullah bin Abbas simpel dia nanya, di ayat mana kamu jumpai cara menyelesaikan faraid dengan cara itu? Zaid, dari mana kau jumpai itu? Contoh lain. Ibu bapak di ilmu faraid, ibu bapak jatahnya sepertiga. Kalau tidak ada anak dan tidak ada sejumlah saudara, ya anaknya meninggal dan saudaranya meninggal, baik. Tapi kalau ada anak atau ada sejumlah saudara, maka ibu dan bapak dapatnya bukan sepertiga, tapi seperenam. Karenanya Quran mengatakan tentang yang saudara, mengatakan wa in kana lahu ikhwah. Wa warithahu abawahu fali ummihi sudus. Kalau yang meninggal itu punya beberapa saudara, ikhwah itu banyak ya, tidak satu. Kemudian bapak ibunya termasuk ahli waris yang masih hidup, maka jatah ibunya seperenam. Baik. Seluruh sahabat memutuskan bahwa asal ada dua saja saudara, bapak ibu ngambil seperenam. Ditolak sama Abdullah bin Abbas. Kalian bagaimana ceritanya? Kata ikhwah di dalam bahasa Arab artinya saudara. Bentuk katanya jamak. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu satu, musanna itu dua, jamak itu banyak. Kalau al-akh satu, akhawan atau akhawain dua, ikhwah banyak, berarti ikhwah itu minimal tiga. Bagaimana kalian bisa putuskan bahwa asal ada dua saja maka bapak ibu turun dari sepertiga menjadi seperenam? Lihat teman-teman, ayo lebih tepat yang mana coba? Lebih tepat yang mana menurut antum? Abdullah bin Abbas atau sahabat lain? Itu? Gitu. Tidak ada sahabat saling mencela antara mereka dalam pendapat itu. Karena mereka semua bicara menggunakan ilmu. Kalau dalam bahasa para ahli ilmu namanya wajhun minan nazar. Bahwa ada sisi, ada sudut, ya kan? Ada sudut pemikiran. Bukankah begitu? Abdullah bin Abbas menolak seluruh keputusan sahabat. Karena Abdullah bin Abbas loh jelas, kata ikhwah itu minimal tiga. Tanyakan ke seluruh ahli bahasa Arab. Oh itu, bukan dua. Loh, kok sahabat rata-rata berani memutuskan dua Pak? Apa ngawur? Enggak ada yang ngawur. Di sini enggak ada yang ngawur. Masya Allah, semua ada ilmunya. Begitu ya. Jadi ilmu ini lautan teman-teman. Ini lautan ilmu ini. Samudra yang tak bertepi tadi. Makanya hati-hati. Kalau Anda mau mengatakan mending berkata begini, ini yang saya tahu. Ini yang saya jalankan. Itu jauh lebih bijak kalimat itu. Tapi kalian katakan ini yang sesuai dengan Quran. Waduh. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi. Oh, subhanallah. Katakan ini yang saya pahami. Ini yang saya biasa jalankan. Ini yang saya ambil. Itu kan itu. Ya. Baik. Segitu hangatnya sampai Abdullah bin Abbas pernah berkata ke murid-muridnya, saya ingin, kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang berbeda pendapat dengan saya dalam urusan warisan tadi itu, duduk depan Ka'bah di sini sama saya. Kemudian kita bermubahalah di sini. Oh iya Pak. Tapi itu nggak dilakukan. Itu untuk menunjukkan bahwa kalimat sahabat itu bisa tegas-tegas kayak gitu loh Pak. Tapi itu kalimat tidak menunjukkan kebencian, tidak menunjukkan perpecahan. Hanya untuk menunjukkan bahwa saya berpendapat ini, saya sangat bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya siap, bahkan mubahalah pun saya siap. Begitu. Tapi tidak kejadian.
Makanya antum juga jangan niru kalimat ini apa adanya. Begitu antum tiru begini beneran berantem antum. Jangan pernah ditiru apa adanya. Loh, ini kan kalimat sahabat. Iya, mereka mengucapkan kalimat itu, ukhuwah mereka sudah luar biasa. Segitu hangatnya perbedaan antara Abdullah bin Abbas dan Zaid. Kisah terkenal yang sering saya ceritakan. Begitu di majelisnya Utsman, Khalifah Utsman, Zaid di majelis Khalifah Utsman, Abdullah bin Abbas datang. Begitu Abdullah bin Abbas datang, Zaid sudah selesai urusannya dengan Utsman. Zaid keluar, kemudian Abdullah bin Abbas berlari, segera menyiapkan kudanya Zaid. Dituntunlah kudanya Zaid seperti seorang budak yang menyiapkan untuk majikannya. Maka Zaid mengatakan, la taf'al hadha ya ibna ammi Rasulillah. Jangan kau lakukan ini, wahai sepupunya Rasulullah. Jawaban Abdullah bin Abbas, hakadha umirna bi ulama'ina. Beginilah kami diajari untuk menghormati ulama kami. Zaid pun membalas, kalau gitu saya mau pegang tanganmu, keluarkan tanganmu. Dikeluarkan tangan Abdullah bin Abbas, dicium oleh Zaid tangannya Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, mengapa kau lakukan itu? Kata Zaid, hakadha umirna bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diajari untuk memuliakan ahlul bait nabi kami. Bisa nggak teman-teman? Diskusinya hangat, wah sampai seseru itu, ujungnya cium tangan. Bisa nggak? Kalau nggak jangan dulu berantem. Iya mah, kayak beginilah. Dan ini satu orang, Abdullah bin Abbas satu orang Pak. Satu orang di hadapan seluruh sahabat. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mengatakan, hei Abdullah bin Abbas, kamu berbeda dengan jumhur, kamu syudzud, kamu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kalimat sahabat yang seperti itu keadaannya. Melukai hati saudara yang enggak ada, Pak. Itu satu orang loh. Perbedaan satu orang dengan banyak orang itu tidak hanya terjadi pada Abdullah bin Abbas, bahkan terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Dari orang paling berilmu dari kalangan wanita, orang paling dekat dengan Nabi SAW dari istri-istrinya, sehingga wajar memiliki pemahaman yang luar biasa. Sampai Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar madhab Syafi'i. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala sampai nulis buku, teman-teman, judulnya Al-Ijabah li iradi mastadrokat hu Aisyah ala sahabah. Jadi dikumpulkanlah permasalahan di mana Aisyah berbeda dengan seluruh sahabat. Dijadiin satu buku sendiri oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Nah, permasalahannya sampai pada permasalahan akidah. Hati-hati ya. Loh kalau gitu akidah kita bisa beda pendapat. Bisa, ini buktinya. Loh Pak, tapi kan Allah esa. Kalau itu nggak beda pendapat. Karena qul huwallahu ahad, ayatnya jelas, gamblang, nggak perlu tafsir. Katakan Allah itu ahad. Tapi ini ada permasalahan akidah. Dan itu tidak satu. Bahkan Aisyah menolak itu. Di antaranya peristiwa yang sangat terkenal antara Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa tentang apakah Nabi melihat Allah ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, apakah melihat Allah? Abdullah bin Abbas mengatakan, oh iya, melihat Allah. Kan diajak, diberikan Allah perintah kan? Ya, melihat Allah. Saat disampaikan pada Aisyah, kata Aisyah, Abdullah bin Abbas salah. Rasul tidak pernah melihat Allah. Yang dilihat adalah malaikat, bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat saat kita masih di dunia. Nanti Allah dilihat saat manusia masuk surga Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri di surga yang akan melihat wajah Rabbnya. Kemudian teman-teman, melihat wajah Allah, masalah fikih atau masalah akidah? Hah? Fikih atau akidah? Akidah Pak.
Ulama beda pendapat. Kata Aisyah, enggak, salah. Abdullah bin Abbas salah. Yang benar yang mana? Akidah loh ini. Kata antum akidah nggak boleh beda pendapat. Akidah. Ini bukan satu-satunya. Umar, Abdullah bin Umar, ini ahli ilmu semua ini Pak. Mereka mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu, orang yang sudah meninggal itu Pak, itu tidak bisa mendengar kalimat kita. Maaf, kalau Abdullah bin Umar, orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar kalimat kita. Udah dikubur tuh, orang mendengar tuh. Kata sahabat, kami yakin, wong kami sendiri di perang Badar, Nabi yang bicara. Waktu orang korban, itu orang-orang yang mati dari orang kafir dilempar ke sumur kan, ditumpuk jadi satu di sumur Badar. Begitu ditumpuk di sumur Badar, kemudian Nabi memanggil mereka, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mereka mendengar? Nabi mengatakan, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Kami dengar sendiri, itu Nabi ada di Badar. Kata Aisyah, tidak benar. Tidak benar. Kemana kalian dengan ayat innaka la tusmi'ul mauta? Kemana kalian dengan ayat bahwa tidak bisa kamu membuat orang orang yang meninggal itu bisa mendengar? Urusan orang meninggal bisa mendengar kalimat kita masalah fikih atau akidah? Masalah fikih atau masalah akidah? Jadi teman-teman dirahmati Allah, itu sahabat berbeda pendapat sampai begitu. Tapi ini semuanya tidak membuat mereka pecah. Tidak membuat mereka pecah. Bahkan sikap sahabat itu tetap stabil, tetap tenang ketika nyata-nyata bahwa sedang berhadapan dengan akidah yang sesat. Contoh nyata, kurang bagaimana merepotkan negara kekhilafan saat itu yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana kurang merepotkannya orang-orang Khawarij. Dan Khawarij itu nyata-nyata kelompok sesat, akidah sesat, nyata kalau itu. Kurang merepotkan bagaimana itu kelompok Khawarij. Semua orang disalahkan, semua orang dikafirkan, bahkan dihalalkan darah dan hartanya. Mereka nggak peduli, mau itu sahabat, mau itu telah dijamin masuk surga, nggak peduli. Mereka pakai dalil, mereka pakai ayat, dan seterusnya. Sampai kemudian dialog Abdullah bin Abbas dengan orang Khawarij. Kemudian sampai akhirnya terjadi perang antara Ali, ini sudah terakhir, ini kisah panjang tapi proses terakhir sekali bagi yang tetap saja memerangi dan menyulitkan negara, maka diperangi oleh negara. Itu setelah proses sangat panjang dan penyadaran dalam jumlah yang sangat banyak. Yang sisa yang sedikit ini yang sudah tidak bisa lagi disikapi dengan cara lembut. Maka terjadilah perang, namanya perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu antara kekhilafan Ali dengan Khawarij. Tidak ada yang tersisa itu. Khawarij habis. Nah, itu hadirin dirahmati Allah, sudah segitu merepotkan. Ali ditanya, Ali, itu orang-orang Khawarij itu kafir? Apa mereka kafir? Wah, kita kalau lagi jengkel Pak, wong perbedaan pendapat biasa aja kita bilang fasik, kafir tuh orang, bid'ah itu gak jelas. Karena gak stabil jiwa kita. Ketidakstabilan itu bermula dari ilmu kita yang picik, iman kita yang bermasalah.
Betul. Sahabat ya Allah Pak, kayak tadi Ali sudah dicaci maki, sudah dihina, dikafir-kafirkan pula. Padahal kalau semua orang tahu siapa Ali bin Abi Thalib, orang mulia itu, sepupu Nabi, menantu Nabi, ahli surga, kurang apa? Ya kan? Sudah gitu diperangi pula. Subhanallah. Begitu ditanya, Ali, apa mereka kafir? Kata Ali, minal kufrihum farru. Enggak. Mereka justru lari dari kekafiran. Amunafiqun, kalau gitu mereka munafik. Kata Ali, al-munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik zikirnya sedikit, lah mereka zikirnya banyak. Antum lihat Pak, stabil jiwanya gitu ya. Teman-teman, kalau antum belum punya jiwa stabil, jangan masuk perbedaan pendapat. Karena begitu antum tersinggung, antum akan mengeluarkan kalimat yang kalimat itu menzolimi saudara antum. Saudara antum tidak berhak terhadap kalimat itu, tetapi antum keluarkan kalimat dan mencederai, dan antum sudah menzolimi dia. Bahaya Pak. Kalau gitu siapa mereka? Ikhwanuna bagaw alaina. Sempat-sempatnya Ali masih ngomong ikhwan kita. Itu ikhwan kita, saudara-saudara kita, tapi zalim pada kita. Iya teman-teman. Ya. Jadi mohon berhati-hati. Kadang-kadang memang pertanyaan tuh mancing-mancing Pak. Ya, sehingga ustadz-ustadznya itu juga suka kepancing Pak. Antum nanti jangan pancing saya ya. Suka kepancing-pancing ustadznya itu. Tapi mancing-mancing pertanyaan itu memang sudah dari dulu. Sehingga sebenarnya yang harus cerdas memang ustadznya. Dia harus tahu dia lagi dipancing Pak. Seseorang datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad itu berpendapat kalau seseorang mimisan keluar darah dari hidung, maka batal sholatnya. Lagi sholat, batal sholatnya, keluar darah dari hidung, mimisan, harus wudu. Tapi Imam Malik mengatakan tidak batal. Terusin aja, silakan dibersihkan, tapi teruskan sholatnya. Imam Malik. Ada orang datang ke Imam Ahmad, nanya, apakah saya boleh sholat di belakang orang yang mimisan keluar darahnya? Apa jawaban Imam Ahmad? Harusnya jawaban beliau tidak. Arti sholatnya batal loh, harus diganti. Itu kan pendapat beliau. Itu imam batal karena keluar mimisan, harusnya diganti. Begitu. Tapi bukan itu jawabannya. Ini ulama tuh begini, nggak gampang kepancing Pak. Apa jawaban Imam Ahmad? Bagaimana saya tidak sholat di belakang imam besar sekelas Imam Malik? Itu jawaban. Ngerti nggak? Atau nggak ngerti antum? Ngerti ya? Ngerti ya? Imam Ahmad nampaknya membaca, ini orang nampaknya mau cuma ngadu doang ini. Wallahu alam. Tapi artinya bahwa sampai Imam Ahmad mengatakan, apakah saya tidak sholat di belakang imam besar sekelas Imam Malik? Begitu ya teman-teman, waktu saya habis ini. Jadi Masya Allah, ya contoh ulama itu luar biasa teman-teman. Dan betapa hati-hatinya dulu orang bicara kepada ahli ilmu itu. Hati-hati bicaranya Pak. Sangat berhati-hati. Lihat Pak. Sebagai penutup nih. Saya mau bicara tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tinggal di kota Kufah, Irak. Kufah itu kalau di ilmu hadis itu kota yang spesial. Kenapa spesial? Para ahli hadis mengatakan kalau hadis masuk ke Kufah terus keluar lagi, diriwayatkan keluar dari Kufah, maka berhati-hatilah. Karena hadis yang tadinya cuma sejengkal, dia bisa sehasta. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Ditambah-tambahi sama orang Kufah itu. Karenanya Imam Abu Hanifah tinggal di sebuah kota yang beliau sulit untuk mendapatkan hadis-hadis sahih itu. Ketika sulit seperti itu, maka Allah memberikan kecerdasan luar biasa pada Imam Abu Hanifah.
Sehingga dikenal dengan madrasah ahli ra'i. Itu ahli logika. Mereka-mereka itu luar biasa. Dan hikmahnya luar biasa. Para qadhi, para hakim itu banyak sekali dari madhab Hanafi. Karena mereka terbiasa memainkan akal logikanya. Imam Abu Hanifah punya murid. Di antara muridnya adalah Qadhi Abu Yusuf. Dan murid satu lagi adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu disebut sebagai sahibah Abi Hanifah. Qadhi Abu Yusuf punya murid Isam bin Yusuf, yang murid ini berarti kan kalau dengan Imam Abu Hanifah posisinya cucu gitu ya, cucu murid. Ini Pak sangat sering berbeda pendapat dengan Abu Hanifah di pendapat-pendapatnya. Tentu tidak, sudah meninggal Abu Hanifah. Sangat sering berbeda pendapat, padahal jalur ilmu gurunya kan jalur ilmunya Abu Hanifah. Ketika ditanya, mengapa kamu sering sekali berbeda dengan Imam Abu Hanifah? Dia mengatakan bahwa, lihat kalimatnya Pak, tidak mengatakan karena ini hadis, karena ini sahih, karena kita diharuskan mengikuti sunnah Nabi. Enggak begitu jawabannya. Padahal itu yang beliau lakukan sebenarnya. Kan tadi Imam Abu Hanifah menghindari hadis karena sulit hadis sahih. Apa kalimatnya? Kalimatnya, Allah memberikan keistimewaan pada Imam Abu Hanifah. Lihat cara bicaranya. Antum belajar nyusun kata-kata. Kalau enggak antum belajar ulang bahasa Indonesia. Kalau belum jangan berkata dulu. Kan kita pakai bahasa Indonesia Pak. Allah memberikan kelebihan pada Imam Abu Hanifah. Allah berikan beliau kecerdasan yang luar biasa. Sehingga beliau menguasai seluruh madarik. Jadi seluruh lini, seluruh sisi ilmu. Dan saya orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sehingga apa yang beliau lihat, apa yang beliau putuskan berbeda dengan apa yang saya putuskan. Bisa nggak ngomong gitu? Udah jangan usah berantem. Betulan siapa? Adab terhadap ilmu. Adab terhadap ahli ilmu. Ini subhanallah luar biasa. Dan seperti itu satu hal yang istimewa. Dan silahkan diskusi, silahkan dialog. Silahkan Pak, karena perbedaannya harus didialogkan, didiskusikan, tapi jaga adabnya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika datang ke Madinah ketemu Imam Malik. Itu kan muridnya langsung Imam Abu Hanifah di Kufah, datang ke Madinah. Itu sampai beliau mengatakan, saya mengubah keyakinan saya pada beberapa permasalahan. Di antaranya wakaf. Tema wakaf, Imam Abu Hanifah itu beliau berpendapat menolak wakaf. Karena bagaimana caranya kepemilikan sesuatu dikeluarkan dari seseorang tapi tidak masuk ke seseorang. Kan wakaf itu gitu kan? Wakaf itu kan modelnya begitu. Karena wakaf itu pada Allah. Jadi begitu barang saya wakafkan sudah bukan punya saya. Punya siapa? Enggak ada yang punya. Itu kata Abu Hanifah nggak bisa. Itu nggak bisa. Begitu datang ke Madinah ketemu Imam Malik. Bagaimana wahai Imam Malik, menurutmu ini sama-sama orang ahli ilmu, Pak? Menurutmu tentang wakaf? Jawaban Imam Malik sederhana. Karena ahli ilmu nggak perlu dialog panjang-panjang, dia bilang, kamu lihat semua wakaf Nabi para sahabat masih bisa disaksikan sampai hari ini di Madinah. Ini masjid, itu pasar, itu kuburan. Ini semua wakaf Nabi dan para sahabat. Ini kebun segala macam. Jawaban sederhana. Akhirnya beliau mengubah pendapatnya. Bagaimana dengan azan? Karena Abu Hanifah punya ana ada riwayat begini. Ini dari Imam Abu Hanifah. Ada riwayat seperti ini. Kata Imam Malik sederhana. Ini Masjid Nabawi. Ini azan sehari 5 kali. Dari sejak zaman Nabi sampai hari ini, dengarkan saja azannya. Kayak gimana cara azannya? Gitu? Jadi berdialog yang sangat indah. Teman-teman, waktu saya sudah habis, mohon maaf salah kurangnya. Saya cuma ingin menegaskan, memberikan contoh, menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Maman Hafizullah Ta'ala. Jazakallahu khair.